Oke, halo semuanya. Di video kali ini, gue bakal coba demoin gimana sih caranya kita kolaborasi menggunakan GitHub. Seperti yang kita tahu, GitHub itu kan tempat kita untuk menyimpan kode gitu kan. Nah, dengan GitHub juga kita bisa melakukan kolaborasi atau eh, apa ya, membangun kodenya itu bersama-sama gitu. Oke, sekarang kita ke ininya dulu aja. Buka GitHub-nya. Buka GitHub masing-masing, login ke akunnya masing-masing tentu aja. Nah, untuk berkolaborasi dengan GitHub, pertama kita harus siapin sebuah repo gitu. Jadi ada satu orang yang siapin sebuah repo atau juga bisa bikin organization namanya. Jadi di sini kita bisa bikin organisasi sebenarnya. Mana ya? Di sini. Ada di your organization, terus harusnya bisa nih. Gimana? Nah, nih, bikin new organization. Jadi, dengan organisasi ini kita kayak bikin sebuah grup lah gitu. Kayak bikin grup WhatsApp baru gitu lah. Ini gue ada beberapa. Oke. Nah, atau kalau nggak mau bikin organization, kita juga bisa bikin satu repo aja gitu. Jadi ada satu orang yang bikin repositorinya, contohnya kayak gini. Misalnya gue bikin apa ya, project 2 gitu. Atau kalian bisa ganti reponya misalnya kayak nama projectnya apa, atau nama aplikasi atau website yang mau dibikin apa gitu kan. Misalnya kayak landing page apa gitu ya. Itu boleh, terserah aja, nama reponya bebas. Habis itu deskripsinya sebenarnya bebas mau diisi apa gitu kan. Tapi kalau bisa gue minta gak usah deh, ini kosongin aja. Nanti aja buat itunya nanti belakangan. Habis bikin repo, ini boleh di skip aja dulu, langsung create, ininya, apa namanya, visibility-nya, pastiin kita bikinnya private aja gitu. Jadi gue mau reponya dibikin private aja, nggak public. Jadi nggak semua orang bisa ngelihat repo kita gitu. Oke, jangan lupa habis dikasih nama, ini dibikin private. Create repository. Nah, di sini kita bisa inisiasi dulu source code awalnya, atau kalau misalnya kalian udah dapet template-nya, boleh dimasukin dulu template-nya. Oke, bentar. Gua coba apa ya? Enaknya gimana ya? Gua bakal coba masukin satu kode deh. Misalnya di sini, misalnya gue cari satu template dulu, sebentar. Gue bakal coba cari satu template. Oke, di sini gue udah dapat sebuah template nih. Jadi kayak gini buat template-nya. Oke. Nah, sekarang template-nya gue bakal coba masukin dulu nih ke GitHub-nya. Oke, jadi kita bisa langsung aja. Misalnya dibuka dulu ke Visual Studio Code-nya, masukin atau open folder apa namanya? Open folder project-nya. Oke, di sini gue udah open folder template-nya. Nah, di sini kita tinggal buka terminalnya atau pakai CTRL backtick di sini. Bisa ke view, terus ada terminal di sini atau shortcut-nya CTRL backtick. Nah, di sini biar gampang kita buka aja yang git bash gitu. Terminal tambahin di samping plus ada panah ke bawah, terus pilih aja yang git bash. Kayak gini. Nah, dia secara otomatis bakal ngarah atau ngebuka Active Directory-nya itu sesuai sama lokasi dari foldernya. Nah, ini harus diperhatiin nih. Oke, sekarang yang harus kita lakuin itu, yang pertama kali inisiasi, kayak gini. Pertama harus ada git init.
Oke, ini git init untuk inisiasi git atau ngasih tahu kalau folder ini mau dikontrol dengan git gitu. Jadi kita ketik aja git init. Oke. Nah, kalau berhasil itu pasti ada muncul di sini. Ada master dan juga foldernya bakal ada tanda-tandanya kayak gini. Oke. Nah, master ini kita sebutnya branch. Oke. Jangan salah, kita sebutnya branch. Nah, dulu untuk branch awal secara default itu adalah master gitu. Tapi sekarang lebih prefer diganti namanya jadi main. Oke, terserah, boleh diganti master, boleh diganti main atau tetap master juga nggak masalah. Tapi kalau dari GitHub-nya, itu rekomendasinya itu diganti jadi main. Sekarang kita bisa jalanin yang ini dulu aja, yang git branch. Jadi kita ketikin git branch, min m, m-nya kapital, terus ganti jadi main. Ini git branch min m itu kita kayak nge-rename nih, dari master ke main. Oke. Nah, sekarang kita lihat dia udah berubah. Kalau udah, kita harus add dulu nih. Ini kita nggak usah ikutin yang ini, yang readme-nya. Kita ini aja, git add titik aja buat ngasih tahu atau nambahin seluruh folder yang ada di sini, yang ada tandanya ini, ke dalam gitnya gitu. Atau nge-track folder-folder ini, folder dan file ini ke GitHub-nya gitu. Ngasih tahu ke gitnya. Oke, enter aja. Jangan lupa. Sini git add titik, ini pakai spasi, jangan lupa. Nah, dia bakal berubah jadi A sekarang. Ini tandanya added gitu. Berarti udah ditambahin atau udah dibaca gitu sama gitnya. Oke, sekarang kita tinggal kasih commit. Git commit min m untuk masukin message ya. Itu pakai kutip 2 atau string. Sini kita misalnya kasih aja itu first commit, atau bisa juga misalnya ini kan template gitu kayak push template misalnya gitu. First commit juga nggak masalah gitu, bebas aja untuk message-nya. Kalau nggak kita gabungin deh biar enak. First commit titik 2 template kayak gitu. Nah, ini udah hilang tanda-tandanya, berarti komitannya udah berhasil gitu. Sekarang kita tinggal hubungin dulu nih, karena kita kan baru ngelakuin git init tadi kan. Kita belum ngasih tahu kalau project kita ini mau dihubungin ke repository yang ini gitu. Jadi kita harus ngelakuin ini dulu, git remote add origin, terus apa namanya, link dari repositorinya. Ini bisa di copy aja langsung, tinggal di paste. Enter. Pokoknya git remote add origin baru link dari repositorinya. Kalau udah kayak gini berarti udah berhasil gitu untuk ngehubunginnya. Project yang ini, project yang di lokal kita sama yang di sini ya, di repository ini. Sekarang kita bisa push nih. Git push min to origin. Nah, terus origin itu, habis origin itu nama branch-nya. Kalau di sini main berarti kita isinya main. Oke, tinggal enter aja. Kalau udah berhasil kayak gini, kalau kita refresh sekarang, itu dia bakal masuk nih untuk template-nya, ya kan? Nah, sekarang gimana yang lain itu mau berkolaborasi gitu. Nah, setelah di-upload untuk template-nya, kita bisa lakuin set invite dulu kayak biasa ke settings di sini. Ada settings collaborators. Ini minta itu dulu. Verifikasi sebentar. Oke. Oke. Nah, di sini tinggal add
people aja nih. Ntar tinggal dicari nama username dari GitHub kelompoknya. Misalnya siapa? Misalnya siapa nih? Ada nggak? Ini ada sih. Saat ini teman gue ada, Samuel juga. Misalnya gitulah. Misalnya tinggal di invite. Nanti yang di invite itu bakal masuk di Gmail. Bisa dibuka email Gmailnya. Oke, bisa dibuka Gmailnya. Nah, nanti bakal ada invitation kayak gini misalnya. Jadi nanti ada invitation kayak gini, tinggal view invitation, terus tinggal di accept kayak gini aja. Nah, ini ada nih salah satu teman gue juga. Oke. Tinggal di accept aja invitationnya. Sekarang bisa ngakses ke repositorinya. Jadi bisa akses ke repository ini gitu. Karena kan tadi kita buatnya private kan. Oke, sekarang bisa ngakses ke sini. Sekarang apa yang harus dilakuin sama yang di invite gitu? Sekarang yang di invite itu bisa pencet yang kode di sini. Terus link yang ini di copy aja. Habis itu kita bakal clone gitu. Jadi cara clone-nya yang gampang adalah kita bisa buka directory atau file explorer kita gitu di laptop. Terus kita arahin ke tempat di mana kita mau nyimpen folder project-nya kayak gitu. Contohnya di sini di sini deh. Misalnya gue di sini mau nyimpen di coding di sini. Nah, ini tinggal open in terminal aja. Sini bisa open in terminal biar gampang, atau open git bash here juga bisa di sini. Nah, git bash here juga bisa, bebas saja terminalnya. Mau pakai CMD atau PowerShell atau git bash atau terminal lain itu juga nggak masalah, sama aja. Oke. Mungkin ini kekecilan. Oke, bisa gua gedein dulu. Oke. Nah, di sini kita tinggal ketikin aja git clone. Terus spasi, di copy di paste link yang tadi di copy, yang ini. Yang ini di copy terus di paste. Cara pastenya itu tinggal klik kanan aja di sini kalau di terminal. Paste, klik kanan, paste. Oke, kayaknya salah. Bentar. Kok nggak mau dia? Git clone. Nah, itu dia. Tinggal di enter. Nah, dia bakal ngedownload source code-nya. Oke. Sekarang kita bisa tutup aja terminalnya. Kalau kita lihat di sini, tadi itu bakal ada folder baru namanya project 2. Jadi nama foldernya bakal sesuai sama nama reponya. Nama repo yang dibuat. Nah, ini boleh di rename atau mau diganti gitu, itu nggak masalah. Yang penting dalamnya ini kalau dirubah itu bakal ke data sama GitHub-nya atau di track sama GitHub-nya gitu. Contohnya di sini. Ini kan tadinya ini yang kita upload kan, itu solid gitu namanya. Untuk yang upload pertama. Sekarang kita bakal buka satu lagi untuk membuka yang open folder yang hasil dari clone-nya gitu. Mana tadi? Project 2. Nah, ini gue select aja, select folder. Oke, ini bakal sama persis nih yang ada di sini sama di sini gitu. Oke, ini bisa dibuka aja. Ntar ini kita coba bagi 2 deh biar enak ya. Oke. Nah, ini gedein dikit. Oke. Ini kecil dikit deh. Oke. Nah, di sini ingat yang sebelah kiri ini
yang pertama atau orang 1, yang kanan itu orang 2 gitu misalnya ya. Anggap aja kayak gitu. Oke. Untuk biar bisa ngedit, sebenarnya kita bisa langsung ngedit aja nih untuk yang orang kedua. Misalnya di sini kita buka indeksnya, terus kita ganti nih title-nya. Title-nya misal kita ganti. Landing page project 2 gitu misalnya. Oke, di sini di save. Nah, nanti bakal ada tandanya nih, yaitu M atau modified atau berubah gitu. Berarti dia beda sama yang didapetin dari GitHub gitu. Atau beda sama yang ada di GitHub di sini. Dia udah berubah gitu tandanya. Kan di sini berubah tapi yang di sini belum gitu. Gimana cara buat nyatuinnya? Oke, sebenarnya caranya itu gampang banget. Kita tinggal lakuin aja hal kayak biasa. Di sini kita kita buka untuk Git base-nya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ini branch-nya itu sama nih, sama yang ada di sini, ya kan? Sama yang ada di sini, yang di pertama itu di orang 1 branch-nya main, di sini juga main gitu. Ini sama. Gitu. Jadi dengan di-clone di orang kedua atau yang lainnya, itu nggak perlu lakuin hal yang di awal tadi, yaitu init sama add remote itu nggak perlu lagi. Dia tinggal lakuin add, terus commit sama push, sama satu lagi pull gitu. Nah, di sini, bentar, harusnya gue yang ngubahnya bukan yang kedua dulu, tapi yang ke 1 dulu. Coba ya, gue bakal coba ubah dari yang ke 1 dulu, orang pertama. Di sini misalnya gue ubah landing page project 2, misalnya kayak gini. Oke, terus biar enak, ubah lagi deh sedikit. Bagian, bentar, hasilnya mana? Nah, hasilnya kayak gini. Nah, mungkin ini nih, bakal gue ubah yang H1-nya. Nah, di sini gue bakal ubah jadi project 2 gitu. Project 2. Kayak gini. Oke. Nah, bentar, biar enak nih, geser dulu, kecilin dikit. Oke, di sini di orang pertama, dia harus nge-push lagi update-annya atau yang berubahnya. Semoga nggak bingung ya. Di sini, orang pertama itu kalau ngelakuin perubahan bisa langsung ke main. Atau yang lain juga bisa langsung ke main gitu. Jadi kita bisa langsung aja git add titik, ngedetect semua perubahan. Terus kita commit, git commit, min m, masih aja mengubah misalnya mengubah title project misalnya. Nah, habis di commit kita tinggal push aja kayak tadi, git push min u origin main, ya kan? Git push min u origin main di sini karena kita masih di dalam branch main. Oke. Tinggal di enter, dia bakal nge-push. Oke. Ini berhasil. Sekarang kita lihat ke GitHub-nya dulu. Kalau di refresh, ini dia jadi 2 nih commit-nya di sini. Lalu di sini ada perubahan nih, dikasih tahu. Dia di index HTML ada perubahan dengan commit mengubah title project gitu. Nah, di repo-nya ini udah update nih, udah sama kayak yang diubah sama yang orang 1. Sekarang di orang kedua di sini kita bakal pindah ke sini. Di orang 2, kalau kita lihat sekarang, sebentar, ini dibalikin dulu aja. Oke. Di orang kedua sekarang, ini masih sama nih. Solid template sama di sininya masih belum project 2 kan. Yang belum sesuai sama yang tadi diubah sama orang 1. Cara ngupdate-nya atau nyamain atau sinkronisasinya gitulah. Kita bisa pakai terminal lagi di sini. Pastiin ini di main branch-nya. Oke. Kita tinggal lakuin git pull kayak gini.
Nah, git pull ini buat ngambil nih, buat narik perubahan terbarunya gitu. Kan? Tadi kan dia ngupload, di sini ngupload perubahan baru, nah di sini yang orang kedua itu ngambil perubahan barunya gitu. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini itu udah landing page project 2, habis itu di sini juga udah project 2 gitu. Jadi udah sama kan? Oke, nah, bentar. Kenapa dia bentar. Kenapa dia divide? Oke, bentar. Oke. Nah, di sini kalau udah, misalnya gimana kalau orang dua mau update gitu atau melakukan perubahan gitu kan? Itu halnya sama aja gitu kayak yang orang pertama tadi lakuin. Itu dia tinggal ngubah, habis itu di add, di commit, habis itu di push, terus orang pertamanya ngepull perubahan yang dilakuin sama orang kedua atau ngambil perubahan terbarunya gitu. Caranya kayak gitu. Tapi itu bakal rentan sama apa namanya? Apa ya namanya? Konflik gitu atau ketika orang pertama nge-push yang terbaru terus orang kedua ternyata ngubah kode yang sama gitu di baris yang sama. Nah, itu bakal konflik dia, bingung mau pakai yang kode kode dari orang satu apa dari orang kedua gitu. Contohnya kayak gini. Misalnya kita di orang pertama lagi, misalnya kita ubah bagian mana ya? Kita lihat dulu deh hasilnya. Yang ininya deh, deskripsinya aja biar gampang. Jadi kita bakal ubah jadi kayak gini. Ini adalah perubahan dari yang dilakukan oleh orang satu gitu misalnya. Nah, terus orang satunya nge-push nih. Git push min u origin main, oke, kayak gini. Sorry, harusnya di add dulu. Git add titik git commit. Oke, misalnya mengubah deskripsi, misalnya deskripsi, nah kayak gitu. Oke, kayak gini, terus kita push gitu. Git push min u origin main, kayak gini. Oke, nah kayak gini nih. Yang kita udah nge-push, yang terbaru orang satunya, kalau kita lihat kodenya itu bakal nambah jadi 3 commits, oke. Kayak gini, ya kan? Di sini udah berubah lagi, mengubah deskripsi. Habis itu sekarang kita coba ubah baris yang sama nih di orang kedua. Ini sebelum kita pull, kita bakal kan kita misalnya orang keduanya tuh nggak tahu kalau orang satu tuh udah ngubah deskripsinya atau baris yang sama gitu. Jadi di sini misalnya kita ubah juga ini perubahan yang dilakukan oleh orang kedua. Kayak gini. Nah, sekarang kalau kita lakuin hal yang sama, ya kan? Di sini kita git add titik, nggak ada masalah karena ini masih di lokal. Git commit ini juga harusnya masih di lokal. Itu kita melakukan hal yang sama, mengubah deskripsi, harusnya inilah mengubah deskripsi oleh orang kedua gitu. Misal kita bedain commit-nya. Oke, ini nggak ada masalah karena ini commit itu masih nyimpen di lokal masing-masing. Oke, nah sekarang kalau kita mau push, kan sama nih, tinggal git push min u origin main, kayak gini kan. Ketika kita enter, nah dia bakal reject nih atau ditolak. Kenapa? Karena
di GitHub itu udah ada yang nge-push atau ada perubahan terbaru gitu. Sedangkan di kode yang di user kedua, di orang kedua, ini masih kode yang lama gitu. Atau masih versi sebelumnya, belum yang terbarunya. Jadi kita harus, di sini bisa dibaca ada hint-nya. Di sini bisa lakuin git pull dulu nih. Sekarang kita bakal git pull dulu. Git pull kayak gini. Oke, ini udah berhasil dapat. Tapi di sini bisa dilihat ini ada tandanya nih. Auto merging di index HTML itu konflik ternyata, atau dia bertabrakan kayak gitu kodenya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini ada dikasih tahu di VS Code ada bagian yang konfliknya gitu. Jadi tandanya kalau di sini itu kayak gini. Dia ada tanda serunya gitu, berarti dia konflik atau bertabrakan kodenya yang dirubah. Saya lihat sini ada ini yang di atas atau head itu kode yang atau perubahan yang dilakuin di user kedua. Sedangkan yang di bawahnya ini itu adalah perubahan yang udah di-push sama orang ke satu gitu. Kita bisa lihat ya, untuk ininya teksnya udah beda. Oke, sekarang di sini kita bisa pilih nih, atau kita bisa perbaiki gitu. Kita mau pakai yang mana? Mau yang perubahan dari orang kedua atau dari orang ke satu. Nah, yang ini dilakuin itu sama orang kedua gitu. Jadi orang ke satu nggak bakal nerima error apa-apa gitu. Oke. Jadi ini bakal terjadi kalau misalnya udah ada kode terbaru, tapi kita melakukan perubahan di kode yang sama gitu. Ini ginilah pokoknya kasusnya. Jadi orang satu nge-push, tapi orang kedua juga mau nge-push di kode yang sama, di baris yang sama. Karena misalnya orang ke satu itu yang nge-push duluan, jadi yang ditangkap pertama itu adalah kode dari orang satu. Nah, orang kedua misalnya mau nge-push, dia nggak bisa karena ada perubahan terbaru gitu. Jadi harus diambil dulu perubahan terbarunya, baru bisa nge-push gitu. Tapi ketika diambil perubahan terbarunya, itu dideteksi ada perubahan baris yang sama gitu. Kayak gini contohnya, ini kan dia bertabrakan perubahannya, jadi kita harus pilih nih, mau pakai yang kita rubah yang user kedua baru ubah, atau mau pakai yang udah diubah duluan sama user satu gitu, atau orang satu. Atau kita bisa pakai dua-duanya juga gitu. Jadi ini bisa dipilih, ada accept current change berarti yang di atas. Accept incoming change itu berarti yang di bawah, incoming berarti yang kita dapetin dari GitHub-nya, ini yang kita rubah gitu. Atau pakai keduanya gitu kan. Ini bisa dipilih aja. Misalnya gue mau pakai yang orang kedua aja gitu, dari kode yang baru aja gue ubah misalnya kayak gitu. Jadi ini bakal isinya dilakuin sama orang kedua. Nah, kalau udah dibenerin gitu konfliknya, udah dipilih, tinggal di save aja. Habis itu kita tinggal lakuin lagi add sama merge-nya. Sama commit-nya. Kita lakuin lagi git add titik, terus git commit, ini bebas saja, atau bisa langsung git commit sih kalau nggak salah. Oke. Kalau misalnya git commit doang, dia bakal muncul kayak gini. Oke, ini kita bisa langsung aja ketikin titik 2, nanti dia muncul di bawah sini. Pokoknya sebelum ngeklik apa-apa, langsung aja ketik titik 2, terus W key, enter aja. Nah, dia bakal kayak gini. Oke. Nah, sekarang ini udah balik lagi nih, jadi main. Ya, berarti merging-nya atau penggabungannya itu udah berhasil gitu. Sekarang kita tinggal git push aja untuk
user keduanya. Origin main. Kayak gini. Enter. Nah, sekarang kita udah berhasil nih nge-push, ya kan? Oke. Sekarang kalau kita lihat di sini, itu udah ada 5 commit. Kenapa 5? Kalau kita lihat, pertama kita tadi yang commit untuk orang kedua gitu kan, yang perubahan yang dilakuin sama orang kedua. Nah, yang satu lagi itu kita merge atau menggabungkan kode yang konflik gitu. Nah, jadi dia ada 2 commit tambahan. Nah, sekarang ini bakal pakai kode yang dilakuin sama orang kedua gitu. Nah, gitulah. Oke, sekarang kalau kita lihat di orang satu, kita git pull buat dapetinnya. Dapetin yang terbaru ini bakal berubah jadi sama gitu. Jadi orang kedua. Perubahan yang dilakuin sama orang kedua gitu. Nah, dengan cara ini kita bisa berkolaborasi gitu. Atau ada cara yang lebih aman gitu supaya kita menghindari menghindari konflik gitu. Jadi kita bisa manfaatin yang namanya branch. Jadi branch ini seperti seperti artinya lah cabang gitu. Jadi satu buah repositori bisa memiliki beberapa cabang yang dimana setiap cabangnya itu bisa memiliki kode yang berbeda-beda gitu. Oke. Contohnya gini. Jadi kita nggak bakal ngoding di branch main. Jadi setiap anggota kelompok nanti bakal punya branch-nya masing-masing gitu. Contohnya di sini di orang pertama dulu deh. Misalnya setelah dapetin yang terbaru di main gini, pokoknya sebelum kita bikin branch harus dapetin yang terbaru di main. Oke. Bentar. Ini kenapa? Nah, setelah dapetin yang terbaru di main, ini apa sih? Nah, setelah tadi dapetin yang terbaru, oke, kita bakal coba pindah dari branch main ke branch kita sendiri gitu. Jadi kita untuk user 1 misalnya, itu bakal pindah ke branch namanya user 1 gitu, atau yang lainnya terserah lah. Tapi biasanya kalau untuk mempermudahnya sekarang itu kasih nama branch-nya sesuai nama masing-masing aja. Kalau di dunia kerja biasanya branch-nya itu dinamain sesuai fitur yang mau dibikin gitu. Itu contohnya. Jadi misal kita bakal ganti gitu. Cara pindah dari main ke branch lain atau bikin branch baru itu ada 2 cara gitu. Ada pakai git checkout, ada juga pakai git switch. Kalau git checkout gue jarang pakai. Ada satu lagi ada git switch itu komen yang baru. Kalau yang lama itu pakai git checkout. Jadi ini masih bisa dua-duanya gitu. Boleh dipilih aja, boleh git checkout, boleh git switch. Mana yang lebih gampang terserah. Itu nggak masalah. Kalau gue pakainya git switch, di sini gue bakal contohin pakai git switch saja. Jadi git spasi switch atau berpindah gitu kan. Nah, tapi berpindahnya kita mau ke branch mana? Misalnya gue namain ini adalah user 1 gitu. Jadi untuk penamaan branch itu kurang lebih sama kayak bikin variabel. Dia nggak boleh diawali sama ini ya. Oke. Untuk nama branch itu kita buat sama kayak nama variabel gitu syaratnya. Dia nggak boleh diawali sama angka kalau nggak salah. Terus boleh ada tandanya cuma kalau simbol itu cuma strip kalau nggak salah deh. Strip doang. Oke, atau pakai slash juga bisa kalau nggak salah. Slash bisa. Nah, di sini gue bakal coba bikin aja nama branch-nya user 1. Gue mau pindah ke
branch yang namanya user 1, enter aja. Nah, kalau kayak gini, ini kan invalid nih, user 1. Kenapa? Karena branch user 1 kita belum bikin gitu, atau belum ada. Jadi kita harus bikin dengan cara kita tambahin flag itu strip C-nya kapital. Jadi dia itu nge-create gitu. Git switch min C terus nama branch-nya. Enter aja. Nah, sekarang ini udah pindah di sini dari main jadi user 1. Oke, nah sekarang kita bisa pindah-pindah nih kayak gini. Jadi bisa pindah ke bisa pindah ke main sama user 1 kayak gini. Git switch main kayak gitu. Nah, ini balik lagi ke main. Sekarang kita balik lagi git switch user 1 ya kan. Enter. Nah, misalnya kita ngelakuin perubahan di user 1 nih, di branch user 1 gitu. Di sini kita coba ubah aja deskripsinya. Ini perubahan yang dilakukan di branch user 1. Kayak gini. Oke. Sekarang coba kita pindah ke branch main. Kita mau pindah lagi ke branch main. Switch main. Nah, di sini. Oh, bentar. Harusnya kita commit dulu. Bentar. Jadi, sebelum pindah, itu kita harus commit dulu harusnya. Git add titik git commit min n, misalnya mengubah deskripsi lagi di branch 1, branch user 1. Oke, kayak gini. Habis itu kita bisa pindah ke main. Nah, bisa lihat di sini kan itu perubahan yang dilakukan di branch user 1 kan. Ketika kita pindah lagi ke main, switch main, oke. Pas kita switch ke main, nah ini dia masih ke perubahan yang dilakukan oleh orang kedua gitu, atau itu sama kayak yang terbaru yang ada di repo-nya, ya kan. Nah, jadi dengan ini kita bisa bikin banyak versi gitu kan. Dengan branch kita bisa bikin banyak versi. Oke, kita balik lagi ke branch user 1. Oke, user 1. Kayak gitu. Nah, kalau kita push sekarang, kan kita udah add ya, git push min u origin. Nah, ini nama branch-nya itu samain sama yang di sini, berarti user 1. Oke, tinggal di enter. Oke, bisa dilihat di sini di repo-nya. Sekarang ini ada user 1 nih. Kalau kita refresh sekarang, di sini masih 5 gitu. Padahal kita udah nge-push kan. Bisa lihat di sini masih yang orang kedua gitu. Bukan di branch user 1. Kenapa? Karena kita nge-pushnya ke branch user 1 yang dimana di sini itu kan adalah main. Jadi kita bisa klik aja di sini ada listnya, yaitu ada user 1 di sini. Bisa diklik. Nah, di sini baru ada 6 gitu commitnya. Bisa lihat di sini ada mengubah deskripsi di branch user 1 gitu. Oke. Kayak gini. Nah, kita juga bisa lakuin hal sama untuk user kedua atau orang kedua gitu. Jadi di sini setelah clone gitu, setelah dapetin source code dari branch main yang terbarunya atau git pull yang terbarunya kayak gitu, kita bisa kalau mau bikin perubahan itu bikin branch baru aja dulu untuk namanya. Misalnya kayak tadi git switch min c lalu user 2 gitu. Ini bikin sekali aja, nanti bisa dipakai terus-terusan untuk branch ya. Oke. Jadi yang orang satu itu di user 1, orang kedua di user 2, dan seterusnya gitu. Orang ketiga di user ketiga gitu. Nanti lakuin perubahannya. Oke.
Jadi ngelakuin perubahannya nanti nggak langsung di main. Kenapa? Untuk menghindari konflik yang tadi gitu. Oke? Paham? Oke. Nah, sekarang kita juga bisa lakuin hal yang sama kayak di user 1. Misalnya kita di sini ubah ininya. Apa namanya? Deskripsinya. Dilakukan di branch user 2. Oke. Sekarang kita add titik git commit min m mengubah deskripsi di branch user 2. Oke, sekarang kalau kita pushnya nggak ke main, tadi ke user 2 karena kita ada di branch user 2. Oke, nah dia berhasil gitu. Padahal tadi di sini nge-push, di sini juga nge-push gitu dan belum nge-pull. Kalau tadi kan kalau kita mau push itu harus pull duluan. Nah, sekarang ini nggak harus nge-pull dulu. Jadi bisa langsung nge-push gitu. Karena ini di dua branch yang berbeda. Kalau kita lihat lagi, kita refresh. Nah, sekarang selain user 1, kita juga punya user 2 di sini branch-nya. Nah, ini ada perubahannya mengubah deskripsi di branch user 2. Nah, kalau beda-beda gini, gimana gitu cara nyambunginnya? Cara nyambunginnya itu bisa pakai yang namanya pull request di sini. Ini ada ini sebenarnya, bisa langsung diklik atau bisa langsung buka ke menunya pull request. Di sini kita coba bikin new pull request aja dulu. Kita bakal coba gabungin dulu yang user 1 ke main gitu. Jadi di sini base-nya itu main, kita pilihnya main, terus compare-nya sama user 1. Oke. Setelah di-compare, dilihat, nah di sini able to merge, berarti nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah untuk penggabungannya. Sekarang kalau kita lihat, di sini mengubah deskripsi di brand 1. Ini bisa ditambahin deskripsinya apa aja gitu, misalnya kayak kalau ada poin-poin, bla bla bla, terus misalnya ada number, apa gitu, atau ada checklist, bisa juga pakai checklist gitu. Di sini nanti bisa di checklist. Oke. Kayak gini. Sekarang kalau kita create pull request di sini, kita bakal ngebuat sebuah pull request. Jadi kita meminta sebuah pull gitu, minta orang-orang dari kolaborasi untuk ngepull perubahan terbaru yang kita lakuin di brand 1 untuk dimasukin ke main gitu. Nah, kayak gitulah. Jadi di sini juga ada reviews. Di sini ada reviews atau assign. Ini bisa dipakai. Misalnya kayak gini, kita tadi kan ada misalnya ada invite gitu kan, ada reviewers gitu. Misalnya minta review dari temennya dulu nih, perubahan yang dilakuin udah betul apa belum gitu. Jadi nanti temennya bakal ngelakuin approval gitu. Sebelum ini bisa di-merge, temennya harus nge-approve dulu perubahannya. Apakah udah sesuai atau masih ada yang salah gitu. Kayak gitu. Kayak gitulah. Oke. Nah, di sini misalnya kita langsung aja merge pull request, confirm. Oke, nah di sini bisa langsung di-delete, tapi nggak usah di-delete. Ini biarin aja. Habis di-merge, kalau kita lihat ke kodenya, oke, kita balik ke main di sini. Balik ke main, sekarang kita udah nambah nih. Ada 7. Kenapa ada 7? Sama kayak tadi. Di sini, kita kan, kita nambahin commit baru, satu commit baru, di pull request-nya, ini merge pull request-nya gitu. Nah, kita juga bisa lakuin hal yang sama untuk branch kedua. Nah, jadi ini dilakuin ketika setiap branch itu udah
mau digabungin ke mainnya atau udah selesai di develop kayak gitu. Nah, ini sekarang kita lihat di user 2, ini ada masalah nih, ya kan? Bisa dilihat, kita nggak bisa langsung otomatis merge gitu. Bisa dilihat di sini ketika kita create pull request, oke. Sama kayak tadi, ini bisa dikasih deskripsi atau kosong aja, tinggal create pull request. Tapi di sini ketika dicek, itu dia bakal ada konflik gitu. Kurang lebih sama kayak tadi, kita harus benerin dulu konfliknya. Cara benerinnya itu gampang. Cara benerinnya kurang lebih sama sih sebenarnya, sama yang di awal gitu. Kita harus dapetin perubahan terbarunya dulu. Jadi di orang kedua atau yang lainnya gitu yang mau di merge ke main kayak gitu, tapi ada konflik, dia harus full dulu, harus ngambil perubahan terbarunya dulu. Karena ini terjadinya di branch user 2, berarti kita bakal lakuin di yang branch user 2. Oke. Caranya untuk dapetin perubahan terbaru itu kita sama nih, pakai git pull, tapi kita tambahin branch mana yang mau diambil gitu. Karena yang mau kita gabungin itu main, jadi kita bakal coba ambil perubahan terbarunya yang main, dari yang main. Yaitu dengan cara origin main. Kayak gini. Jadi git pull origin main. Tinggal enter aja. Nah, dia bakal ngambil perubahan terbarunya. Oke. Kalau kita lihat di sini ada konfliknya. Ini sama sih sama kayak tadi. Cuman ini lebih bagus aja gitu buat develop, buat banyak orang lah, kalau yang ngerjain banyak orang gitu. Jadi ini sama kayak tadi, ini kita mau pakai yang sekarang atau yang perubahan yang kita lakuin atau yang udah dilakuin sebelumnya gitu. Kan? Ini misalnya tadi kan kita ambil yang accept current change. Coba sekarang misalnya kita ambil dua-duanya gitu. Jadi ini misalnya mau diubah lagi jadi ini perubahan yang dilakukan di branch 2 dan ini perubahan yang dilakukan di branch 1 gitu. Misalnya, ini bebas aja. Cara nge-merge-nya bebas. Mau pakai yang baru, mau pakai yang udah duluan di push gitu, atau mau digabungin dua-duanya itu sama aja. Atau dihapus semalah itu sama aja. Kayak gitu. Kalau udah di resolve, oke, udah dibenerin gitu yang konfliknya, kita tinggal commit lagi kayak tadi, git add titik git commit min m, atau kita bisa langsung git commit aja. Nah, ini tinggal titik 2 wiki. Oke, di sini udah. Terus tinggal di push lagi, git push min u origin user 2. Oke, kayak gini. Tinggal di push lagi aja untuk hasil merge-nya atau benerin konfliknya gitu. Nah, sekarang dia bakal terdeteksi di sini harusnya. Kalau ini berhasil, harusnya di sini udah terdeteksi ada commit baru yang dimana kita nge-resolve merge konflik. Oke, nah sekarang udah nggak ada konflik lagi nih. Kita bisa langsung merge pull request atau minta review dari temennya dulu gitu. Bisa langsung merge merge pull request. Oke. Udah di merge, ini sama kayak tadi, kita bisa pindah di sini. Nah, di main sekarang nambah lagi itu jadi merge dari user 2 kayak gitu, dari perubahan di branch user 2. Nah, jadi kurang lebih itu biasanya yang dilakuin buat kolaborasi itu kayak gitu. Jadi cuma nge-push sama nge-pull aja gitu, sama benerin yang konfliknya.
Kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin bisa lebih spesifik gitu nanti dibedain branch-nya kan. Setelah dibedain branch mungkin bisa dikasih job desk-nya masing-masing, itu kerjain yang satu kerjain apa, yang satunya kerjain apa gitu, supaya menghindari konfliknya kayak tadi juga gitu. Oke, mungkin untuk videonya sampai sini aja. Kalau misalnya masih bingung boleh ditanyain ke grup atau boleh PC aja ke gua ya. Oke, sekian videonya. Terima kasih.